seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Dia kuatkanku. Pater Anda yang berbahagia, rekan-rekan imam yang saya kasihi dalam Tuhan, diakon, para frater, para bruder, para suster, amak bapa, kakak Ari, opung pai, inabile, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Tema perayaan syukur perak imamat Pater Ande hari ini adalah Dia memberi kekuatan kepadamu. Moto tahbisan dan hidup imamat Pater Ande adalah pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Baik tema maupun moto, keduanya berada persis di jantung kedua bacaan suci hari ini. Pada kesempatan rahmat ini, perkenankan saya untuk mengangkat 3 hal penting untuk kita renungkan bersama. Pertama, Tuhan kekuatan, sebuah penegasan iman, sesuatu yang harus disyukuri. Ketika sedang meringkus di balik jeruji penjara, Paulus mendengar bahwa jemaat muda Kristiani Filipi yang baru diinjilinya menghadapi begitu banyak perkara yang sungguh menantang kehidupan iman mereka. Kepada umat yang demikian, Paulus menulis, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus bermaksud agar sebagaimana dirinya, umat hendaknya sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya pemberi kekuatan dalam menghadapi dan mengatasi persoalan-persoalan hidup. Dalam refleksinya, Pater Ande menemukan bahwa 25 tahun secara imamatnya diwarnai tidak hanya oleh pengalaman-pengalaman tabor, tetapi juga pengalaman-pengalaman salib Golgota. Tidak hanya oleh kemudahan-kemudahan, tetapi juga oleh begitu banyak perkara tantangan. Salah satu pengalaman yang sangat menggoncangkan sendi-sendi imamat Pater Ande adalah meninggalnya 3 orang inti penopang bangunan imamatnya dalam tempo yang sangat berjalan. Adik Hura di bulan November 2020. Sebulan kemudian, Desember 2020, ayah tercinta Bapak Adna. Kurang lebih setahun kemudian, yaitu pada bulan Oktober 2021, ibunda tersayang Amarul. Sungguh menyakitkan dan menantang. Akan tetapi, di tengah aneka kemelut yang dihadapinya, Pater Ande sungguh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya sendirian. Tuhan yang Maha Kasih itu menempatkan Pater Ande di dalam lubuk terdalam hatinya dan memberinya kekuatan, kebijaksanaan, sehingga ia sanggup menanggung segala perkara yang dialaminya dan tetap kokoh dalam imamatnya. Masing-masing kita tentu punya perkara. Kita tentu punya juga andalan dalam menghadapi
dan mengatasi perkara-perkara itu. Hari ini bersama Santo Paulus, Pater Ande mengajak kita sekalian untuk menyadari dan menegaskan bahwa Tuhan yang kita imani adalah satu-satunya andalan kekuatan kita. Perayaan hari ini menjadi kesempatan emas bagi kita untuk bersama Pater Ande dalam sukacita yang besar, bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan, atas rahmat kekuatan yang limpahkan kepada Pater Ande dalam menanggung segala perkara selama siara imamatnya, dan kepada kita sekalian, dan sekaligus menegaskan bagi diri kita masing-masing bahwa kekuatan yang dari Tuhan adalah satu-satunya andalan kita, bahwa hanya dalam Tuhan semua perkara dapat kita tanggung. Untuk syukur dan penegasan ini, saya menjadikan Mazmur. Ada dua Mazmur, satunya dalam bahasa kami daerah Tadao, satunya dalam bahasa Mari. In the Lord I'll be very thankful. In the Lord I will rejoice. Look to God, do not be afraid. Lift up your voices, the Lord is near. Lift up your voices, the Lord is near. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapa akan gentar. Itu hal pertama. Kita masuk ke hal kedua. Perkara-perkara yang dipikul dengan kekuatan Tuhan. Surat Paulus yang kita dengar hari ini merupakan bagian dari kelompok ketiga surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Bertitik tolak pada kelompok surat ini dan pada pengenalan akan kepribadian Pater Yubilaris. Perkara-perkara bisa kita kelompokkan atas tiga. Pertama, perkara anti-Injil, perkara penghinaan terhadap Injil. Ketika masih berada di balik tembok penjara, Paulus mendengar bahwa ada kelompok anti-Injil yang menyusup ke dalam komunitas Kristiani Filipi. Kepada kelompok ini, Paulus menulis sebuah surat serangan demi melindungi komunitas Kristiani dari penghinaan terhadap Injil yang ia wartakan. Penghinaan itu pada hakikatnya berkenaan dengan ketiga nasihat Injil yang dihidupi oleh setiap imam dan yang diikrarkan serta dihayati oleh setiap biarawan-biarawati yang berkau. Yang pertama, kemurnian. Dalam Filipi bab 3 ayat 2 Paulus menulis, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat yang palsu. Paulus bermaksud agar umat Kristiani Filipi tidak mudah terpengaruh dan menjadi seperti kelompok penyunat anjing-anjing atau kafir dalam pandangan Yahudi, penjahat dan penuh kepalsuan, melainkan agar umat tetap mencari manusia Kristen yang bertuhan, yang baik dan bernurani murni. Dewasa ini kita jumpai hampir di segala pojok bumi anjing-anjing, kejahatan dan kepalsuan. Orang punya Tuhan
tetapi buat diri seperti tidak bertuhan. Doa, tunggu satu waktu. Tuhannya pencinta kehidupan, orangnya pembunuh. Tuhannya pengampun, orangnya pendendam, dan lain-lain. Di mana-mana kita jumpai banyak orang yang dengan begitu gampang dan bangganya melakukan aneka kejahatan. Di mana-mana terjadi praktek manipulasi. Dunia maya, media sosial dan dunia real kita syarat dengan berita-berita hoax, penipuan muka belakang. Di tengah dunia semacam ini, Pater Ande tampil dengan kemurnian. Pater Ande itu penuh doa, orang baik, penyayang, pencinta kehidupan, pemaaf, ramah, lucu, jujur, depan-depan, tulus, polos. Bahkan ada konfrater muda yang sebut, kepada Anda dilurus sekali ya. Oleh kemurniannya yang demikian, Pater Ande disukai begitu banyak orang. Banyak orang merasa sangat dekat dan akrab dengan Pater Ande. Ada yang panggil Pater Ande Bapak, ada yang panggil Pater Ande Opa, ada yang panggil Pater Ande anak, ada yang panggil Pater Ande apalagi dan lain-lain. Kedua, kemiskinan. Para penyusup meyakini dan mengajarkan bahwa kebahagiaan dan keselamatan diperoleh melalui hal-hal lahiriah. Kepada jemaat Filipi, Paulus menulis, kita adalah orang-orang yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Paulus sebetulnya mau mengingatkan orang-orang Kristiani Filipi bahwa kebahagiaan dan keselamatan terletak bukan pada hal-hal lahiriah, melainkan pada nilai-nilai, pada harta kerajaan surga, pada hal-hal rohani. Di era sekarang ini, orang berlomba-lomba menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal lahiriah, pada materi, pada tampilan luar, pada casing, dan lupa akan isi nilai bobot hal-hal rohani. Di tengah zaman yang demikian, Pater Ande menghayati cara hidup yang miskin. Pater Ande itu orangnya sangat sederhana. Saya teringat satu kesempatan kami berdua pergi ke Ende untuk hadiri pertemuan sidang. Pas masuk kota, Pater Ande bilang, "No, sebentar kita mau makan di restoran." Dengan kusal, bagus kita punya restoran jauh dari kota. Syukur-syukur dapat kesempatan kepada orang ini. Masuk kota ini, tibalah kami di satu restoran. Masuk, duduk. Pater Ande seperti biasanya spontan langsung pergi pesan makanan. Lalu kami duduk bercerita, tiba-tiba pelayan datang bawa makanan. Tidak. Saya lihat makanan, kemudian saya lihat lagi ke Pater. Lihat makanan, lihat makanan. Saya bilang, aduh, kata Pater saya sungguh orang sederhana. Dia makan lure mulai dari rumah kebun misi sampai di restoran. Malam itu kami mau makan lure. Pater Ande itu
orangnya sederhana. Uga hari lebih mementingkan isi nilai hal-hal rohani. Pater Anda sering bilang, kita bekerja di sawah, tetapi bukan terutama untuk mendapatkan berapa banyak jumlah karung padi, melainkan untuk segudang nilai. Integrity of creation, persaudaraan kita dan sesama makhluk ciptaan. Solidaritas dengan umat di sekitar kita yang adalah para petani. Kemandirian misalnya. Kita harus bisa makan, usaha dapat makan sendiri, supaya uang jatah makan kita itu beri ke orang lain yang lebih susah dari kita. Kita masih bersyukur ada tanah, ada aset, kita masih bisa ambil makan dari sini. Orang lain di mana di Afrika misalnya, padang gurun mau tanam padi di mana? Susah. Kita harus makan dari hasil padi. Itu namanya kemandirian misioner. Tidak miskin pi, hemat pi, buatan kaca yang lebih susah dari kita itu. Kita memang bekerja seperti kebanyakan orang, tetapi kita bekerja dengan bobot nilai yang lebih, bobot nilai rohani. Dan sekecil apapun kegiatan, sesederhana apapun pengalaman kita, kalau direfleksikan dan diberi bobot nilai, maka itu akan menjadi besar, istimewa, dan mulia. Arahkanlah pandanganmu kepada harta surgawi. Carilah terlebih dahulu harta kerajaan surgawi, maka segala yang lain akan ditambahkan kepada. Ketiga, ketaatan. Kelompok penyusup lebih memilih taat kepada hukum adat istiadat Yahudi yang notabene membelenggu dan menyesatkan, ketimbang taat kepada hukum dan ketetapan-ketetapan Allah kepada cinta yang memerdekakan. Kepada umat Filipi, Paulus menulis, kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Paulus sesungguhnya hendak mengajak jemaat Yahudi untuk taat kepada Allah, setia mendengar dan menuruti bisikan kehendak Roh Kudus, dan dengan tekun mengabdi kebenaran. Dewasa ini, banyak orang lebih suka taat kepada hukum atau aturan-aturan buatan manusia yang kadang menyesatkan dan memperbudak manusia itu sendiri. Orang lebih taat kepada bisikan roh jahat dan cenderung melakukan serta mempertahankan kesalahan. Padahal Allah, bahwa Allah bemuri, harwa ulang muri, harta ulang muri, kedi pertahun-tahun. Teuli bertobat dalam. Di tengah masa yang demikian, Pater Anda konsekuen menghayati ketaatan Injil. Demi ketaatan dan cintanya akan tugas misi yang diembankan Tuhan kepadanya melalui serikat sabda Allah, Pater Anda menanamkan hatinya, menginstalasi totalitas dirinya di kebun misi Ratedau. Pater Anda bilang kepada saya, Tuhan, awalnya ketika saya baru ditempatkan di Ratedau, saya mau lari pulang saja. Tetapi sejak Februari 2009, saya memutuskan untuk tinggalkan Pondok SWD Roe dan menetap di Ratedau. Saya tanam hati di Ratedau. Saya tanam hati pada orang-orang di sana. Saya belajar mencintai tempat dan tugas misi di Ratedau serta orang-orang setempat. Dan apa yang terjadi? Saya sangat bahagia, bebas, merdeka menikmati hidup dan karya misi di Ratedau. Pater Anda sering bilang, kalau orang tidak taat, kalau orang tidak mencintai tugas yang dipercayakan, kalau orang tidak mencintai orang-orang di tempat dia bekerja, maka orang itu tidak akan bebas, tidak akan bahagia.
Semua tadi itu perkara yang pertama. Sekarang perkara yang kedua. Bahwa Pak nak ajak ke balau awal cuma ada burak kode. Sangat sedikit lagi. Hari bahagia Tuhan kita, hari bahagia kita bersama. Ingat apa alasan pertama tadi. Perkara kedua, perkara konflik internal. Perkara lain yang didengar dan diurus Paulus adalah soal konflik atau perselisihan di antara umat Kristen Filipi sendiri. Kepada mereka Paulus menulis, Ewodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta juga kepada Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Paulus bermaksud meminta kepada umat Filipi agar sebagai pengikut Kristus yang satu dan sama, mereka harus senantiasa mendahulukan dan mengusahakan persatuan, persaudaraan, kerukunan, kekeluargaan, perdamaian. Kalau toh ada perselisihan di antara mereka, maka mereka harus saling menegur di bawah empat mata. Dan kalau itu juga belum bisa, orang wajib mencari jalan guna membantu menyelesaikan konflik. Di kalangan kita ada begitu banyak konflik. Saya harus sebut satu persatu. Banyak kali orang biarkan konflik itu berjalan begitu saja, atau bahkan mengkompori, memanas-manasi persoalan sehingga menjadi semakin rumit. Atau lebih sadis lagi, orang gunakan konflik untuk meraup sejumlah keuntungan. Sering orang tidak mau tegur langsung, tetapi omong gosip di belakang-belakang. Kerap orang cepat menyerah dan membiarkan konflik itu berlarut-larut. Di hadapan sikap yang demikian, Pater Ande hadir sebagai penolong, pendamai, penyatu. Kepada Pater Ande yang di tempat sunyi kebun misi Raja Jauh itu, datang begitu banyak orang dengan berbagai macam persoalan konfliknya. Bahkan ada yang datang lewat udara. Lewat udara nih. Ya, via telepon, via SMS, via video call. Luar biasa mengagumkan. Pater Ande selalu beri waktu dan kesempatan untuk mereka. Pater Ande setia dan teliti mendengarkan mereka, dan dengan sangat cermat menimbang persoalan-persoalan mereka, dan akhirnya dengan sungguh bijak memberi solusi atas perkara mereka. Pater Ande setia. Tak lupa pula, Pater Ande dengan sangat khusyuk mendoakan mereka. Pater Ande bilang, Tuhan, kalau perkara-perkara yang sangat berat tuh, biasanya sepanjang malam saat tidak tidur, saya doa sepanjang malam. Saya doa sepanjang malam. Beribu-ribu orang yang datang kepada Pater Ande dengan ratap tangis, pulang dengan senyum dan tawa bahagia. Perkara ketiga, perkara perut, perkara kebutuhan hidup dan misi. Kepada orang Kristen Filipi, Paulus menulis, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa pikiran dan perasaanmu bertumbuh untuk aku,
bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan. Paulus bermaksud meminta tiap orang Filipi untuk rajin dan ulet bekerja, untuk saling tolong dalam memenuhi kebutuhan hidup dan karya mereka. Dalam kehidupan harian kita jumpa ada begitu banyak orang malas, bermental enak, santai, instan, hanya tahu makan, tidak mau kerja, hanya tahu pakai, tidak mau berkeringat. Pater Ande bukan salah satu dari kelompok ini. Pater Ande adalah seorang pekerja keras, mandiri, dan terbuka menerima serta memberi bantuan demi kebutuhan hidupnya dan demi karya misi. Sebagai imam, Pater Ande tinggal di antara umat dan masyarakat yang umumnya petani dan peternak. Sejak tahun 2012, 3 tahun setelah berada di Rotterdam, Pater Ande memutuskan untuk mandiri. Pater Ande bilang kepada SPD, dana untuk saya digunakan untuk bidang misi yang lain. Saya mau hidup dan bermisi dari produktivitas pengelolaan aset misi, tanah yang dibeli oleh Pater Yosef Bise dari saudara-saudari di Rotterdam, Napatoto. Benar, seluruh waktunya dihabiskannya untuk bekerja. Selain memberi pelatihan-pelatihan untuk para petani dan pengusaha-pengusaha mikro, di musim hujan, Pater Ande melewatkan waktunya di sawah. Meski tulang punggungnya bermasalah, ia setia memikul tangki semprot. Meski tubuhnya tidak kuat menahan panas dan rapuh di kala dingin, ia tetap kusut membersihkan rumput padi, memungut kel, membetulkan pematang, mengontrol pertumbuhan dan perkembangan padi, memompa air ke petak-petak sawah. Selama musim panas, Pater Ande sibuk mengembalakan ternak di padang dan mengurus usaha roti, tanam sayur-sayuran. Alhasil, sepanjang tahun, segala musim menjadi peluang bagi Pater Ande untuk mendapatkan keuntungan. Banyak orang bertanya, Pater Ande itu tidak punya istri dan anak, tetapi kenapa Pater kerja ngeri sekali? Tua Pater Ande, kau fai ana mona, kau kama boso. Pater Ande menjawab, saya memang tidak punya istri, tetapi saya punya ibu kongregasi SPD. Saya punya ibu gereja, ibu bumi yang saya cintai dan saya abdi. Saya memang tidak punya anak, tetapi saya punya banyak anak Tuhan yang saya kasihi dan harus saya bantu dalam pelayanan misioner saya. Selain itu, Pater Ande juga menjawab, saya bekerja karena Bapa kita di surga bekerja sampai sekarang. Pater Ande harus bekerja karena Pater bilang, kami Pater juga punya perut. Juga seperti kata Paus Fransiskus, Pater Ande menjawab, seorang gembala harus berbau badan seperti dombanya. Umat bau lumpur, Pater juga harus bau lumpur. Umat kerja dulu baru makan, Pater juga harus makan dari hasil kerjanya. Berkat kerja kerasnya, Pater Ande selalu mendapat kiri bago. Itu istilah orang Lawan untuk menyebut hasil panenan yang melimpah. Kiri bago. Kiri kendaraan, mereka muat lewat buku itu padi-padi tumpukan itu
Di otot sampai di kampung kiri. Mereka tidak bisa tendang karena terlalu berat. Makin harus pakai bago dengan tangan. Hasil melimpah. Kiri bago. Kami lawan petugas ciptakan istilah. Kalau ada saudara yang mau belajar istilah, datang. Tangan kajakan. Sapi kerbau wae aho manu biti lega nama lapalada. Goget mira terima nih. Ama pai miro pilo ke pemikiran mah. Suntuk me panen ka. Ayo karung bapira. Coba jawab. Satu saya mewakili para petani jawab. Berapa karung? Sebetul. Karolema nemu Pulema nemu Karolema nemu jadi mas bisa masa ada sisa jadi baik Tuhan anda nih standar Karola Tuhan akan ayah lain. Dan kalau bukan yang keren, yang bukan 50 atau 10-15 kilo itu bukan. Karang bayam biru yang 100 kilo atau 120 kilo. Suatu pagi kami duduk makan sebelum ke sawah. Tuhan dia sudah berhenti makan. Saya tambah. Dia belum bereaksi. Piring tambahan itu habis, saya tambah lagi berikutnya. Ukurannya seperti piring pertama. Tuhan dia potong sering. Kan gue ketemu. Betul sering maksudnya. Gol belanau tu. Supaya ku anu dia. Kan taku. Terek muda hari nama Tuhan darah. Selain usaha mandiri, Pater Anda juga terbuka menerima donasi, menerima bantuan. Pemerintah memberi peralatan pertanian. Ada combine harvester mesin, Selain dari pemerintah, masyarakat umat selalu membantu Pater Anda. Bapak Rena, almarhum Mama Rena, Farno, Rena, Aprili, Bapak Jordi, Mama Jordi dan keluarga, Bapak Watin, Mama Watin dan keluarga, Mr. Jimmy almarhum dan Ibu Iin, Bapak Feby, Mama Feby, Om Edi dan keluarga, Om Edu, Om Sir, Om Domi, Om Nelis, Om Lius dan keluarga, Ade Nasri, dan Om Sofia, Om Ans sekeluarga, Mama dan Bapak Ella serta keluarga, Mius, Gius dan kawan-kawan, semua orang Natedao Walpunen, umat paroki Boneo, warga masyarakat Nakekeo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalian semua adalah kontributor bagi Pater Anda dan KMC SPD. Untuk keperluan kesuksesan rangkaian kegiatan dan pesta perak Tuan Anda hari ini, Tuan Anda bercerita kepada saya, Noe, emak seganok kami burung amu. Jadi kami nanam dari emak berbagi, tidak kurang lagi, tidak harap apa saja. Bahkan sebelum meninggal, emak, bak dan adik berdua getul. Tuan, dia pesta perak membuang. Kapan Pater rayakan pesta perak? Itu Bapak Mama sudah tanya sebelum meninggal.
Tuhan Anda bilang, masih lagi 2 tahun. Mereka bilang, mau berangku. Mau berangku. Tuhan Anda juga bercerita, Noe, Edilawe, keluarga, panitia, dan umat siap pakai. Tuan paroki, diakon dan para suster stand by. Kor, kakak Ari oleh hewan rembari. Gemelep. Diri jenepin. Ih, selamat ibu. Kue dia sehebat seperti itu belum pernah. Hebat, pandemi. Liturgi, dekorasi, wadel, lusiran, musik suling, acara, kepiau aja, kajo ape, binti wawe ahomanu, tenda, sound system, kue, daging-daging, daging-daging, kalung sampai biar di air, dan lain-lain, semuanya sudah siap. Akan kajang makan tuh yang terlibat dalam persiapan dan hari puncak pesta nanti. Tuh eman empu mewakili pimpinan kongregasi dan provinsi SPDND akan hadir. Tuh eman empu ada di sini yang paling putih dari semua kami. Tuan-tuan, prater-prater, bruder-bruder, suster-suster, umat ile boleh atari buratu pulau lema segap hubu teh hari pesta. Untukmu semua yang berdonasi, yang berkontribusi bersama Santo Paulus Pater Ande berkata, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, semua persembahan yang harum, semua korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Amin. Masuk ke poin terakhir, udah atau mengenai gak ada dikatakan. Tapi kita udah kurang perawatan. Saat ini terakhir, singkat, padat dan harap dia jelas ya. Karena mata sudah ada sayung. Hal terakhir, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada undangan untuk belajar kebijaksanaan untuk menimba kekuatan Tuhan. Kuk itu salib. Salib adalah simbol sekaligus bukti kekuatan kebijaksanaan cinta Allah yang menyelamatkan. Yesus adalah pemilik sekolah dan guru tunggal kebijaksanaan ilahi. Pada salib dan pada Yesus kita belajar satu hal, kebijaksanaan. Kebijaksanaan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia tidak lain adalah kecakapan di hadapan kesulitan, di hadapan perkara-perkara. Kecakapan. Kesulitan ada, orangnya cakap. Nah itu bijaknya ada di situ. Sehingga dia bisa menyelesaikan soal dengan mari kita datang ke hadapan Yesus yang tersalib dengan berjuta kuk pada pundak kita. Kepada Yesus yang tersalib kita bersujud sembah, kita mohon, kita belajar, kita menimba kebijaksanaan kekuatan Tuhan. Sebab Tuhan bersabda, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada. Sebab
Paulus menulis, segala perkara dapat bertanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Saya menutup renungan sederhana ini dengan satu lagu sederhana juga. Ya, untuk hibur-hibur lah, Mas, kalau nanti main itu hibur kamu kesediakan, hiburan. Nah, satu lagu saja. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap hari dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Dia kuatkanku. Persiap Pater Ande, selamat berbahagia untuk kita sekarang.